Betul nggak? Sekali lagi izinkan saya memuji semua yang ada di hadapan saya ini bukan sembarang manusia, tapi ini adalah makhluk-makhluk langka. Orang yang begini harus dilestarikan. Sebab kenapa? Kata Rasul, Islam itu datang gharib, sesuatu yang aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti Islam itu akan kembali menjadi langka. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, beruntung orang-orang yang langka. Maka inilah orang-orang yang langka. Maaf, coba lihat acara musik suju ya Ustaz. Itu acara musik, heran saya Mas, itu gak pakai undangan kok rame ya Mas. Kenapa kalau acara pengajian udah jelas-jelas diundang ada nggak mau? Padahal kalau dia datang untungnya buat dia sendiri. Satu langkah menuju kepada kebaikan itu semuanya bernilai kebaikan, menghapus dosa. Maaf, satu kali duduk di tempat begini itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Satu kali duduk di tempat seperti ini lebih dahsyat pahalanya daripada ngantar orang mati sebanyak 1000 orang. Satu kali duduk di majelis taklim itu lebih dahsyat daripada ziarah ke orang sakit sebanyak 1000 orang. Satu kali saja. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap minggu, setiap bulan? Betul? Maaf, Nabi pernah berpesan kepada kita, taman surga itu adalah pengajian. Jangan bermimpi Mas mau masuk surga beneran kalau tamannya di dunia, cabangnya nggak pernah dihadiri. Yang kita duduki ini adalah latihan untuk bisa masuk ke surga yang sebenarnya. Jangan mimpi mau masuk surga yang sebenarnya kalau cabangnya nggak pernah didatangi. Maka syukuri ini hari Allah pilih kita semua menjadi orang-orang pilihannya. Alhamdulillah. Saya mau tanya sebentar, yang ada di sini kepengen masuk surga? 30 orang. Kepengen masuk surga? Kayak terpaksa. Yang di atas mau masuk surga? Luar biasa. Satu saat saya pernah nanya anak kecil, adik-adik siapa yang mau masuk surga coba angkat tangannya. Semua menjawab, saya. Tapi aneh Mas, ada seorang anak duduk di depan saya, jawabnya cuma begini. Saya pancing dengan pertanyaan kedua, adik-adik siapa yang mau masuk neraka coba bantu saya angkat tangannya. Semua pada bilang tidak mau. Anak yang tadi tetap jawabnya begini. Saya lihat makhluk begini kan jadi galau Mas. Saya deketin, saya tanya, maaf dek, maaf, kamu saya tawarin mau gak masuk surga, kenapa gak bilang iya? Saya pancing mau gak masuk neraka, kenapa gak bilang tidak? Kamu bikin saya confused, kamu bikin saya bingung. Sebenarnya kamu itu maunya masuk apa, surga apa neraka sih? Dengan lugu dan polos anak ini berkata, Ustaz, sebelum ayah saya wafat, ayah titip wasiat. Wasiatnya apa? Saya gak dibolehin masuk apa-apa kecuali satu, masuk polisi. Namanya juga anak-anak, langsung saja saya jawab terus, harus bilang wow. Jangan bermimpi mau masuk surga beneran kalau cabangnya di dunia nggak pernah disyukuri, nggak pernah dihadiri. Alhamdulillah. Maka inilah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pesan saya singkat, dimanapun kaki dipijak, dimanapun bumi ini kita pijak, dimanapun kita berada, ayo hidup harus punya prinsip. Jangan mau diombang-ambing, jangan mau diwarnai, tapi jadilah sosok yang mewarnai. Sederhana saja pesan saya, belajar dari ikan. Tahu ikan? Bahasa Arabnya samak.
Kalau bahasa Inggrisnya iwak. Orang sini kalau ikan bahasa Korses apa? Korses. Sengsong. Sengsong. Sengsong ikan. Kalau sengmen. Sengsong. Belajar dari ikan. Dalam Quran ada ayat yang singkat tapi maknanya padat. Apa kata Allah? Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Kata Allah, sesungguhnya pada diri binatang banyak ilmu yang bisa engkau pelajari. Kalau pengen disiplin, belajar dari binatang yang namanya ayam, mas. Kalau mau khusyuk, belajar dari kucing. Kalau mau pintar merajut silaturahim, belajar dari semut. Kalau mau ikhlas, ridho, legowo, belajar dari unta. Banyak. Saya doakan saya lagi bikin buku berikutnya, judulnya Belajar dari Binatang. Satu saat saya lagi jalan-jalan di Mekah, saya malu loh. Unta, pernah lihat unta? Satu-satunya binatang yang menjadi media pengorbanan itu cuma unta yang ridho kalau dipotong lehernya. Coba lihat kambing, lihat sapi, apalagi kerbau, itu kalau mau dikorbankan nanti sebentar lagi Idul Adha, itu mas belum dikorbankan, kadang-kadang sudah korbanin orang, mas. Nanduk sana sini. Berapa banyak tahun kemarin kerbau lepas, akhirnya dipasang tank, ditembak. Kenapa? Membahayakan rakyat masyarakat. Masjid hancur diseruduk, mas. Bahkan maaf, kambing, sapi, kerbau itu kalau dipotong itu harus perlu tali, diikat, dipegangin. Kalau dia sudah dipotong lehernya masih berontak. Cuma satu-satunya binatang, unta namanya, itu kalau mau dikorbankan gak pakai tali, dipanggil saja. Shh. Dia langsung menjolorkan lehernya, lalu dipotong, diiringi dengan tetesan air mata. Bukan sedih, tapi terharu, bangga dipilih Allah menjadi media kurban. Tidak semua tetesan air mata itu menandakan kesedihan. Tidak sedikit orang nangis itu bukan karena sedih, tapi karena terharu. Unta menangis bukan sedih, tapi dia terharu. Lihat unta, dia jolurkan lehernya, dipotong, enggak berontak, mas. Maka dalam satu hadis Nabi mengajarkan orang mukmin harus jadi seperti unta. Kenapa? Unta itu ridho, legowo, ikhlas dengan apa yang sudah Allah tentukan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Sebagai pekerja, salah satu kunci sukses kita, jangan sampai malu-maluin negara kita. Jadilah pekerja yang disiplin. Belajar dari ayam. Ayam itu disiplinnya luar biasa, mas. Saya dapat ilmu dari Allah. Saya setelah cek dan dicek, saya kupas setajam silet. Ayam itu coba lihat, selalu bangun pagi. Sampai detik ini saya nggak pernah lihat ada ayam bangun kesiangan. Udah bangun pagi, dia bangunin anak-anaknya dan dia bangunkan manusia. Mau tanggal merah sekalipun, ayam tetap berkuku, mas. Nggak ada ceritanya ayam di korsel, pimpinan ayam kirim SMS, maaf bro, besok jangan berkuku karena hari raya korsel. Mau hari raya, mau pilkada, mau apapun, ayam tetap disiplin. Maaf, subhanallah. Al-haqqu bila nidha yalibuhul batin binidha. Kebaikan, kebenaran tanpa dilandasi dengan kedisiplinan itu akan mudah dikalahkan dengan keburukan, kebatilan yang tertata rapi dengan sistem kedisiplinan. Ayam pagi-pagi sudah bangun. Malu kita manusia bangunnya kesiangan. Maaf, kalau disiplin bayar dari ayam ya, tapi kalau khusyuk jangan. Ayam itu terkena binatang yang nggak pernah khusyuk. Dengar bunyi sedikit langsung bangun tidurnya, kotok.
Kalau khusyuk belajar dari kucing mas. Tapi kalau disiplin jangan dari kucing. Nggak ada sejarahnya kucing disiplin. Udah bangun siang, begitu bangun nggak ada kucing langsung berdiri. Begitu bangun mulai. Bener nggak? Kucing itu ngajarin budaya malas. Udah bangun siang, mulet. Makanya kalau ada orang dibangunkan langsung mulet, itu berarti ayam disiplin luar biasa. Tapi kalau khusyuk belajar dari kucing. Khusyuknya kucing luar biasa mas. Saya pernah malu ketika lihat saya duduk, saya pegang nasi, ada ikan, ada nasi putih. Saya duduk berhadapan dengan kucing. Lalu saya lihat apa yang dipandang kucing. Satu titik, dia memandang ke arah ikan yang ada di tangan saya. Hitungan detik mas, saya memandang ke arah kanan, ikan wassalam. Dengan mudah dia mencuri ikan yang masih dalam pengawasan saya. Kenapa? Konsentrasi. Orang kalau konsentrasi, apapun bisa dia lakukan. Betul nggak? Jangan mimpi kalau sholat mau khusyuk, begitu sholat mata yang tadinya harus ke arah sujud, dia celinguk kanan, celinguk kiri. Apalagi di depan ada orang pakai baju kaos, coblos nomor sekian. Dibaca tuntas. Jangan mimpi mau khusyuk mas. Lihat kucing, kalau dia mengintai tikus, lubang tikus itu kayak patung mas. Bukan cuma nggak berkedip, plus tidak bergerak. Tikus ngintip, itu tikus bingung mas. Mikir tikus, ini kucing apa patung? Begitu tikus melek, dengan mudah kucing menangkap tikus. Maka jadilah tikus rojiun. Kenapa kucing dengan mudah menangkap tikus? Karena dia khusyuk, nggak banyak gerak, konsentrasi penuh. Maka jangan mimpi orang sholat bisa khusyuk kalau nahan kentut. Mana ada sejarahnya orang sholat bisa khusyuk kalau nahan kentut mas? Betul nggak? Apalagi garukan sana-sana, mustahil bisa khusyuk. Maka kalau disiplin belajar dari ayam, khusyuk belajar dari kucing. Sekarang ilmu apa yang bisa kita petik dari ikan? Masih lama? Saya jadi curiga. Jangan-jangan di daerah Korsel udah ada aturan baru. Penceramah di sini nggak boleh lihat jam. Oh begitu. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam. Itu cuma teknik saja bro. Teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Yang namanya ceramah butuh mikir, apalagi dalam kondisi yang lagi nggak nyaman ini. Saya termasuk orang yang pusing kalau lihat darah Ustaz. Kayak mau pingsan aja bawahnya. Ikan. Ilmu apa yang bisa kita petik dari ikan? Coba lihat ikan. Ikan itu tinggalnya di mana? Laut. Betul nggak? Laut itu asin apa tidak? Asin. Tapi ada nggak ikan asin di laut? Nggak ada. Ratusan tahun ikan tinggal di air laut. Air laut asin. Tapi air laut tidak bikin ikan jadi asin. Dan ikan tidak mau diasinkan oleh air laut. Pada ratusan tahun dia tinggal di sana. Artinya apa? Hidup itu harus punya komitmen. Jangan mau dirusak. Mau lingkungan kita seperti apapun juga, jangan mau diwarnai. Tapi kita yang mewarnai. Kita yang harus memberikan contoh buat orang-orang. Lalu pertanyaannya, kenapa ada ikan asin? Dari mana ikan asin? Ikan diasinkan itu setelah dia mati. Artinya seorang mukmin kalau mati imannya gampang diasinkan oleh siapapun yang ada di sekelilingnya. Benar? Maka saya mau titip pesan buat teman-teman di Korsel, cari rezeki yang halal, jangan mau dirusak, tapi kasih contoh yang baik. Siapa tahu wasilah kita kerja di sini membuka hati orang-orang di sekeliling kita untuk bisa masuk di agama kita. Betul? Khalil jabal yatazalzal wa anta thabitun ala qadamai. Saya teringat guru saya orang Mekah pernah berpesan, Ahmad, biarkan kakimu berdiri di atas gunung yang tinggi, lalu gunung itu bergoyang-goyang, engkau mantap dengan kedua kakimu, engkau nggak peduli gunung itu bergoyang. Khalil jabal yatazalzal, biarkan gunung menggoyangmu, tapi jangan engkau terpengaruh, mantapkan kakimu.
Dimanapun kamu berada, jangan mau dirusak, tapi jadilah orang-orang yang mewarnai. Jelas? Saya begitu masuk ke Korsel, jujur